Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Lestari dengan NIM 1916050106. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami. Poin A, populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pengertian populasi dari para ahli. Yang pertama, Sugiono memberikan pengertian bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitatif atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang kedua, Nazir mengatakan populasi itu adalah berkenaan dengan data, bukan orang atau bendanya. Yang ketiga, Nawawi menyebutkan populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil penghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif daripada karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap. Yang keempat, Ridwan dan Tita Lestari mengatakan populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian. Yang kelima, Darwanto menjelaskan populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti, dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis dan dapat berupa orang-orang atau institusi, benda-benda dan sebagainya. Jenis-jenis populasi. Jenis-jenis populasi terbagi 3. Yang pertama, populasi berdasarkan atas jumlah dibedakan menjadi 2. Yang pertama, populasi terbatas atau yang disebut definiti, yaitu objek penelitian yang dapat dihitung seperti luas area sawah, jumlah ternak, jumlah murid, dan jumlah mahasiswa, dan sebagainya. Yang kedua, populasi tak terbatas yang disebut indefiniti, yaitu objek penelitian yang mempunyai jumlah tak terbatas atau sulit dihitung jumlahnya seperti tinta, air, pasir di pantai, padi di sawah, atau beras di gedung. Jenis-jenis populasi yang kedua, populasi berdasarkan atas turunan dari populasi terbatas, tetapi dengan ruang lingkup yang lebih sempit. Digolongkan menjadi 2. Yang pertama, populasi teoritis, yaitu populasi yang diturunkan dari populasi terbatas, memungkinkan hasil penelitian berlaku untuk lingkungan populasi yang lebih luas. Yang kedua, populasi tersedia, yaitu populasi turunan dari populasi teoritas yang akan dilakukan penelitian dengan mempertimbangkan jumlah data, waktu, dan tenaga yang tersedia dengan memperhatikan karakteristik yang telah ditentukan pada populasi teoritis. Jenis-jenis populasi yang ketiga, populasi berdasarkan atas variasi unsur pembentukan sumber data. Yang pertama, populasi bersifat homogen, yaitu populasi di mana sumber datanya yang unsur-unsur pembentukannya memiliki sifat yang sama. Populasi semacam ini banyak dijumpai dalam bidang ilmu keteknikan. Yang kedua, populasi bersifat heterogen, yaitu populasi di mana pembentukan sumber data yang unsur-unsurnya memiliki sifat-sifat atau keadaan yang bervariasi sehingga perlu ditetapkan lebih lanjut batas-batasnya baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mutia Marianti dengan NIM 1916050083. Baik, saya akan melanjutkan yang poin kedua, yaitu tentang sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, karena mempunyai keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi yang diwakili. Pengertian sampel menurut pendapat para ahli. Yang pertama, Ari Konto menjelaskan sampel adalah sebagai atau wakil populasi yang diteliti. Jika kita hanya akan meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut disebut dengan penelitian sampel.
Yang kedua, Nana Sudiana dan Ibrahim menyatakan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi terjangkau yang dimiliki sifat yang sama dengan populasi. Yang ketiga, Sugiono memberikan pengertian bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Yang keempat, Suhartono menyatakan bahwa sampel merupakan suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap dapat menggambarkan populasinya. Yang kelima, Gulomen menjelaskan sampel sering juga disebut sebagai contoh, yaitu himpunan bagian atau subjek dari suatu populasi. Sampel memberikan gambaran yang benar tentang populasi. Yang selanjutnya tentang penggunaan sampel digunakan dalam kegiatan penelitian dilakukan dengan berbagai alasan. Yang pertama, ukuran populasi adalah dalam hal populasi tidak terbatas atau tidak terhingga berupa parameter yang jumlahnya itu tidak diketahui. Yang kedua, masalah biaya. Besar atau kecilnya biaya tergantung juga banyaknya objek yang kita selidiki. Yang ketiga, masalah waktu. Penelitian sampel selalu memerlukan waktu yang lebih sedikit daripada penelitian populasi. Yang keempat, percobaan yang bersifat merusak. Banyaknya penelitian yang tidak dapat dilakukan pada seluruh populasi karena dapat merusak atau merugikan. Yang kelima, masalah penelitian adalah salah satu segi yang diperlukan agar kesimpulan cukup dapat dipertanggungjawabkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maisarah, NIM 1916050118. Saya akan membacakan makalah kami yang bagian C dan D. Yang bagian C itu yaitu teknik sampling. Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu probability sampling. Yang pertama, simple random sampling, simple atau sederhana. Yang kedua, cluster sampling atau area sampling. Yang kedua, non probability sampling, yaitu yang pertama itu sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidental, sampling pervasive, sampling jenuh, dan sampling snowball sampling. Yang D, menentukan ukuran sampel. Dalam menentukan ukuran sampel, jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. Makin besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil. Sebaliknya, semakin kecil jumlah sampel menjauhi populasi, maka semakin besar kesalahan generalisasi atau diberlakukan umum. Jadi pada dasarnya tidak ada anggota yang paling tepat, tergantung tingkat yang dikehendaki, sering tergantung pada sumber dana, waktu, dan tenaga. Itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.